Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa, saya dari kelas biologi 1. Dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang penulisan karangan. Ketika menulis suatu karangan, seringkali seseorang terhambat dalam penyelesaiannya. Hal ini bisa dikarenakan hal yang dikarangnya tidak sesuai dengan minat penulis. Minat memang sangat menentukan penggarapan suatu karya. Terlebih karya yang bersifat penelitian akan membutuhkan waktu yang lama. Minat yang minim akan membuat tulisan ini mengalami penundaan sehingga bisa jadi karya tersebut tidak selesai. Hal lain yang perlu diperhatikan agar karangan tidak terhambat adalah karangan yang akan dibuat adalah sesuatu yang dikuasai oleh penulis. Pemilihan topik yang telah dikuasai akan berperan penting pada pendalaman penggarapan topik yang akan ditulis. Selain itu, tentu saja akan memudahkan dalam menyelesaikan karangan karena konsep-konsep mengenai bidang yang akan digarap sudah ada dalam pikiran. Dua hal ini harus dipertimbangkan oleh penulis, terutama bagi penulis pemula. Sebab jika hal ini diabaikan, maka kesulitan menuangkan gagasan serta terhambatnya penyelesaian karangan akan dialami kemudian. Yang pertama, kita akan membahas tentang topik, tema, dan judul karangan. Tiga istilah ini seringkali tumpang tindih. Padahal pada dasarnya ketiga hal ini memiliki konsep berbeda. Menurut Spinoza, dalam hikmat topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Hal ini berbeda dengan tema yang dalam perumusannya berisi topik beserta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran dari topik. Hal ini tak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Keraf dalam hikmat. Namun, dalam pelaksanaannya, judul karangan bisa saja sama dengan topik karangan. Tetapi topik karangan bukanlah sebuah judul, sebab topik harus mencakup hal yang luas, sementara judul sudah bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Untuk membuat topik, tema, dan judul karangan yang baik, maka seperti yang disampaikan di awal, bahwa ketika membuat topik harus sesuai minat dan merupakan hal yang dikuasai. Misalnya, seorang mahasiswa menyukai film dan musik. Dari dua topik ini, bisa dibuat menjadi beberapa karangan yang tercermin dari judul. Yang kedua, kita akan membahas tentang pola susunan kerangka karangan. Kerangka karangan menurut Spinoza dalam hikmat adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Kerangka karangan sangat penting bagi sebuah karangan. Kerangka karangan juga berfungsi untuk menghindari satu pembahasan yang berulang-ulang terlebih pada yang lazimnya sangat tebal, sehingga bisa saja pembahasan yang sama terulang pada halaman berikutnya. Adapun langkah dalam membuat kerangka karangan menurut Danim dan dalam hikmat adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci.
Untuk membuat karangan, ada beberapa variasi penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Variasi ini bisa disebut dengan pola kerangka karangan. Dalam menentukan pola kerangka karangan, penulis dituntut cermat dalam memilih pola karangan, sebab ada beberapa pola karangan yang tidak sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Misalnya, topik mengenai sejarah akan lebih baik dibahas dengan pola urutan waktu dibandingkan dengan pemecahan masalah. Adapun pola kerangka karangan terdiri dari alamiah dan logis, pola logis, Keraf, dan Spinoza dalam Hikmat. Kedua pola ini masih terdiri dari beberapa subpola lain yang masing-masing memiliki kekhasan sendiri. Pola alamiah terdiri dari pola urutan waktu dan pola ruang, sedangkan pola logis terdiri dari pola sebab akibat, umum khusus, klimaks dan antiklimaks, dan pemecahan masalah. Yang pertama, pola alamiah. Pola ini memiliki dua pola, yakni pola urutan waktu dan pola urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan penanggalan. Urutan waktu secara eksplisit akan terlihat dengan tahun. Namun, dengan demikian bisa juga menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu dan situasi waktu. Pola selanjutnya adalah pola urutan ruang. Pola ini berlandaskan pada ruang. Setiap hal yang ada di dunia ini pada dasarnya telah dikotak-kotakkan dalam ruang tersendiri. Yang kedua, pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Efek tersebut tentu saja disesuaikan dengan topik yang hendak dibahas. Pola pertama adalah pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun dengan sebaliknya, yakni akibat terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan sebabnya. Pola kedua yakni pola klimaks dan antiklimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting ini disampaikan di akhir, maka pola ini disebut klimaks. Dan jika bagian penting itu berada di awal, maka disebut antiklimaks. Pola ketiga adalah pola umum khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu khusus dulu baru kemudian umum. Pola terakhir adalah pola pemecahan masalah. Pola ini dimulai dengan masalah untuk kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering digunakan untuk penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Dalam membuat kerangka karangan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penjabaran subtopik dengan penggunaan simbol. Simbol dapat disampaikan secara numerik atau numerik alfabetis seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Adapun mekanisme perurutannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis karangan. Setelah menyusun kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis karangan apa yang akan ditulis. Jenis karangan ini terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, jenis karangan berdasarkan karakteristiknya.
Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3, yakni karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Vinozadi dalam Hikmat ada pula yang secara sederhana membaginya menjadi 2, yakni karangan fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dalam jenis karangan ini terdapat 5 bentuk karangan yang berbeda. Bentuk-bentuk tersebut akan disampaikan sebagai berikut. Yang A, ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan hasil padanan yang diambil dari bahasa Inggris dengan description yang jika merujuk pada kata kerja to describe berarti melukiskan atau menguraikan. Yang B, karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari bahasa Inggris narration yang bermakna bercerita. Yang ketiga, karangan eksposisi. Eksposisi merupakan saduran kata exposition yang berasal dari bahasa Inggris. Kata ini bermakna membuka atau menulis. Yang D, ada karangan argumentasi. Jenis karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, contoh, atau alasan lain yang tidak dapat dibantah. Kata argumentasi disadur dari bahasa Inggris to argue yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Demikianlah penjelasan materi yang kedua ini dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.